Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin Alvin Daruji, dengan nomor NIM 210081226. Di sini akan mempresentasikan tugas pengenalan pola dalam analisis sentimen dengan menggunakan dataset dari Kaggle IMDb Movie Review. Oke, di sini saya memuat dataset ulasan film IMDb. Lalu buat subset data yang tidak seimbang untuk visualisasi distribusi sentimen awal. Terus tampilkan grafik batang distribusi sentimen sebelum penyeimbangan. Lalu secara manual seimbangan data dengan mengambil 1000 ulasan positif dan 1000 ulasan negatif. Terus menampilkan distribusi sentimen setelah penyeimbangan. Lalu bagi dataset yang sudah seimbang menjadi set pelatihan atau training dan pengujian. Lalu lakukan tokenisasi pada teks ulasan, yaitu buat objek tokenizer dengan ukuran vocabulary max word. Saya mengisi 5000. Fitkan tokenizer dengan teks data pelatihan untuk membangun vocabulary. Lalu ubah teks ulasan di set pelatihan dan pengujian menjadi urutan bilangan bulat. Lalu lakukan padding pada urutan bilangan bulat. Padding urutan bilangan bulat di set pelatihan dan pengujian ke panjang maksimum max length. Lalu gunakan padding post dan retracing post. Lakukan encoding pada label sentimen negatif atau positif menjadi representatif numerik, yaitu buat objek label encoder, fitkan dan transformasikan label pelatihan. Transformasikan label pengujian menggunakan encoder yang sama. Konversikan label yang sudah di-encode menjadi one hot encoding. Lalu lakukan prediksi pada set pengujian. Ubah prediksi probabilitas menjadi label kelas. Lakukan prediksi pada beberapa contoh ulasan baru, yaitu tokenisasi, pad, dan prediksi ulasan sampel. Hasilkan klasifikasi report yang mencakup precision recall dan F1 score untuk masing-masing kelas. Hitung dan visualisasikan confusion matrix untuk melihat performa klasifikasi secara detail. Tampilkan grafik batang distribusi sentimen setelah penyeimbang untuk konfirmasi visual. Plot grafik akurasi pelatihan dan validasi selama proses pelatihan untuk memantau learning curve. Alasan pemilihan metode. Alasan pemilihan metode yaitu data balancing atau manual. Data awal IMDb memiliki distribusi sentimen yang sangat tidak seimbang. Dalam contoh kode dibuat sengaja tidak seimbang 9000 positif versus 1000 negatif untuk menunjukkan efek penyeimbang. Lalu tokenization dan padding. Teks mentah perlu diubah menjadi format numerik yang dapat diproses oleh jaringan saraf. Tokenisasi memecah teks menjadi kata-kata atau token
dan mengubahnya menjadi urutan bilangan bulat berdasarkan vocabulary padding memastikan bahwa semua urutan memiliki panjang yang sama yang diperlukan sebagai input untuk layer neural network seperti LSTM. Dari hasil evaluasi dan temuan utama, akurasi model pada tes set model mencapai akurasi sekitar beberapa persen. Pada set pengujian, nilai X bergantung pada hasil pelatihan. Ini menunjukkan seberapa sering model membuat prediksi yang benar pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. F1 score untuk kelas positif dan negatif akan menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall untuk setiap kelas. Nilai F1 score yang tinggi untuk kedua kelas menandakan bahwa model memiliki performa yang baik dalam mengidentifikasi kedua jenis sentimen. Classification report akan memberikan detail lebih lanjut tentang precision. Lalu manfaat bagi bidang terkait bahasa Indonesia. Meskipun proyek ini menggunakan dataset berbahasa Inggris, logika dan metodologi yang diterapkan sepenuhnya relevan dapat diadaptasi untuk menganalisis sentimen dalam bahasa Indonesia. Manfaat utama meliputi seperti penerapan teknik NLP modern. Proyek ini mendemonstrasikan penggunaan teknik natural language processing modern seperti tokenisasi, padding, dan model jaringan saraf seperti BILSTM yang canggih dalam menangani data teks. Teknik-teknik ini adalah dasar dalam berbagai tugas NLP, termasuk analisis sentimen dalam bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, proyek ini berfungsi sebagai studi kasus yang berharga untuk menerapkan teknik deep learning dalam analisis sentimen. Dengan metodologi ini yang dapat langsung diadaptasikan dan memberikan manfaat signifikan bagi pengembangan aplikasi analisis sentimen dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.